Kita bacakan pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Wibowo dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang fenomena di Jakarta menjelang pilihan gubernur. Bagaimana Islam melihat pemimpin non-muslim yang akan maju sebagai pemimpin di Jakarta yang mayoritas penduduknya adalah Islam? Dan jikalau calon penantang non-muslim itu seorang muslim tapi dari elit partai dan dia tidak lebih baik dari si non-muslim, maka apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim yang baik yang ingin mendapatkan pemimpin terbaik? Demikian Buya, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharamkan bagi seorang muslim dan kami himbau kepada kaum Nasrani untuk bisa dengar dengan baik apa yang kami sampaikan. Kami tidak pernah merasa tersinggung di saat kaum Nasrani, di saat mereka mayoritas selalu mengharamkan jamaah mereka untuk memilih pemimpin Islam. Hak mereka. Jadi aturan yang bukan. Dan kami tidak pernah merasa tersinggung dengan itu semuanya. Karena setiap agama ada rambu-rambunya. Jika seandainya di negeri kafir sana, orang Nasrani mereka sepakat bahwasanya kami kaum Kristiani haram memilih pemimpin Islam, hak Anda. Dan tidak usah ribut, saya tidak akan mencampur urusan keimanan Anda. Mestinya harus paham makna ini. Maka kaum Kristiani, kaum Nasrani hendaknya paham juga. Di saat kaum muslimin yang ahli istiqomah, kita tidak bicara orang yang nyeleneh, yang ahli istiqomah akan sepakat bahwasanya haram mengangkat pemimpin selain dari kaum muslimin. Dan tidak ada kata tawar di sini. Ini ijma, kesepakatan. Dan tidak usah dikemas dengan bahasa-bahasa dusta, dengan pilihan yang lucu, guyonan dagelan. Biasanya cara bandingnya begini, mana yang lebih baik antara pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin Islam yang jahat? Ini bukan bandingannya. Bukan bandingannya. Manisan mana gula dengan putra wali? Ini tidak benar, tahu putra wali. Ini orang sakit, ente pertanyaannya gila, tidak benar itu. Kalau mau membuat bandingan begini, mana yang lebih utama, mana yang harus kita pilih antara seorang pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin muslim yang adil, harus begitu dong. Jadi perbandingannya bukan semacam itu. Masalah, kemudian kalau bicara tentang kebaikan, jadi perbandingannya adalah bukan pemimpin yang kafir yang adil dibanding dengan pemimpin muslim yang tidak adil, pilihannya mana, bagusan mana. Ini enggak, bukan begitu cara membandingkannya. Perbandingannya harus sama dong. Bahasanya pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin muslim yang adil, mana yang lebih dipilih, begitu. Kalau alasannya sekarang ini coba namanya untuk mengkelabui orang, menjerumuskan orang dengan bahasa ya pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada kita punya pemimpin muslim tapi nggak benar. Loh, siapa yang akan mengangkat pemimpin muslim yang tidak benar? Ente aja. Karena orang lain yang dipilih, coba ente yang dipilih, mau enggak ente? Tuh ustadz itu, kiai itu loh, kiai itu. Enggak tahu kiai siapa itu. Kiai yang ngomong aneh-aneh misalnya. Ada sekarang fatwa kiai yang aneh-aneh. Pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada pemimpin muslim yang tidak adil, ya, karena yang dipilih bukan dia. Sebenarnya dia tuh ada kepentingan sudah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah akan berpegang kepada jangan wala tatakhidu. Jangan kau menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, sudah jelas. Jangan kau ambil orang kafir sebagai pemimpin, harga mati. Harga mati. Kecuali wa idabtulina, kecuali sudah kita mendapatkan pemimpin yang tiba-tiba di kampung kita diberi pemimpin yang naudzubillah kafir dan sebagainya, ada aturan negara, kita harus patuh dan seterusnya. Ini adalah bab lain. Di negeri kita, tapi dalam Islam tidak ada. Karena apa? Hakikat kebaikan itu apa sih kalau orang paham? Kadang-kadang orang memaknai kebaikan ini adalah keblinger. Contoh,
Ada seorang laki-laki berkata, oh, dia perempuan itu sangat baik, luar biasa kepada saya. Dia lembut, luas, santun, pengabdian kepada saya, hebat. Mau menikah dia, laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan. Dia sering membantu, ya enggak? Baik enggak? Baik, omongannya lembut, kalem, baik. Cuman kebaikan itu kalau mandang tuh yang sempurna dong. Teruskan, lanjutkan. Bagaimana dia dengan bapak dan ibumu? Setiap hari dia wiritanya mencaci bapak saya. Ayo, Anda masih bisa mengatakan baik? Coba Anda jujur. Anda seorang laki-laki yang ganteng, yang soleh. Ada seorang perempuan yang akan kau nikahi. Wah, dia pinter di kelasnya, jago di kelasnya. Wah, dia supel. Wah, dengan temannya dicintai semuanya. Sama kamu pun baik. Suka bantu sekolah dan sebagainya. Pokoknya bahkan menyiapkan rumah segala macam asalkan kau menikahi dia. Cuman dia itu sama ibumu selalu setiap pagi dan sore mencaci maki. Baik enggak dia? Masih mau mengatakan baik dia? Bapak ibumu kau caci. Bagaimana kau akan masih mengatakan dia baik kalau dia mencaci maki Tuhan Allah, mengatakan Allah punya Tuhan, ada Tuhan lagi selain Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Mana kebaikan yang sesungguhnya? Jadi urusan kepada Allah. Kalau Allah saja sudah dikhianati, dikurang ajari, kamu bakal dikurang ajari suatu ketika nanti. Undang-undangnya adalah manusia. Selagi layak menghargaimu. Kalau tidak, kau akan digiles sama. Nah, ini harus ada ketegasan yang demikian ini. Tidak usah ikut-ikutan, biarpun ulama itu yang mengatakan boleh memilih pemimpin yang kafir asalkan adil, biarpun imamahnya lebih gede dari ini, katakan itu adalah a'dha' pengikutnya syaitan. Karena membahayakan umat. Lebih baik Anda diam, wahai para ustadz, daripada Anda menjerumuskan umat. Diam sudah. Kenapa si fatwa begitu kepada takut? Jangan digelabui umat. Jangan dibohongi umat, jangan. Berbandanglah masa depan yang panjang. Selagi ada orang punya keyakinan yang salah, mereka akan membebaskan keyakinan mereka untuk merusak keyakinan kita. Dan pada waktunya nanti, lihat, mereka pun punya keyakinan. Mereka punya keyakinan seperti Anda punya keyakinan. Sehingga keyakinan mereka pun akan mereka wujudkan dalam perilaku mereka. Sehingga keputusan pun mereka nanti pada waktunya akan ketemu, akan kelihatan. Kalau dalam irama merayu dan promosi diri itu bisa saja berbuat baik dan sebagainya. Kalau seandainya ada pemimpin kafir negeri antah berantah itu, kita tidak nyebut Indonesia Raya terlalu serem ini. Ada di sebuah negeri, apa negerinya? Negeri Abu Nawas atau nama. Sudah. Ada seorang kafir yang cerdas. Karena saya ini memimpin umat Islam. Sebelum saya dipilih, saya akan buat 1000 masjid. Saya akan buat 1000 masjid dan 1000 pondok. Wah, umat Islam yang tertipu. Ajib. Pemimpin Islam saja nggak pernah buat masjid. Masjid itu sudah banyak, tidak usah pusing. Pemimpin Islam saja nggak pernah buat pondok. Wah, ini pemimpin hebat, memihak kaum muslimin. Dia mengetawa, memang orang Islam paling seneng kalau dapat sumbangan. Nah, ini awas, hati-hati. Sonong buat masjid dan sebagainya. Dia ngerti, masjid gini aja banyak yang kosong. Buatin masjid gak bakal dipakai. Nah, sekarang banyak masjid gulung tikar kan? Yang istimewa. Tenang, mereka ngerti, buatin masjid. Ini tidak memihak, kita tidak menunjuk kepada satu negeri di Indonesia atau di mana. Ini negeri di luar angkasa sana ini. Sebab buat masjid, buat pondok pesantren. Ulama dahulu tuh bangun pondok itu dari rezeki yang halal bersih agar mencetak ulama. Ini duitnya siapa itu? Hah? Lah kok masih? Guru-guru mulia itu berwasiat kalau ngambil harta untuk pondok, ingat harta yang bersih. Karena ini untuk kenal Allah. Kalau dari harta yang nggak jelas nggak akan mengeluarkan ulama. Duitnya siapa untuk bangun pondok itu, bangun masjid itu? Sumbangan,
Baru ini ustadz-ustadznya tergiur, wah ini pemimpin yang baik, soleh. Setelah jadi di negeri angkasa ini, bisa jadi enteng. Buat kuil yang banyak. Wah, saya mulai lihat. Masjidnya ditutup. Oh, jangan ditutup masjidnya. Bikin aja kuil yang banyak setelah ini. Beres kuil yang banyak. Genjar dakwahnya. Wong masjid dahsyat saja Cordoba bisa berubah gereja, masjid gereja, apalagi kecil. Pada gilirannya nanti sudahlah. Penjajahan akidah. Harus pikir panjang, hei orang cerdas. Pemimpin kafir adalah haram. Kita tidak menunjuk ABCD. Ini sama dengan keyakinan mereka juga. Sebab di negeri-negeri mereka pemimpin Islam juga haram. Saya sama sebenarnya. Jangan sampai dianggap ini adalah diskriminasi dan sebagainya. Sama. Coba negeri-negeri yang agamanya selain daripada Islam. Mereka juga melarang. Apakah di negeri-negeri yang agamanya Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, mereka juga melarang memimpin Islam. Sama. Memang kita ini termasuk bangsa yang paling lemah. Bangsa yang ngaku Islam ini paling lemah ini. Jangankan urusan pemimpin ini, urusan tahun baru aja lihat. Nggak pernah ada di Amerika merayakan tahun baru Hijriah. Nggak pernah ada di Cina merayakan tahun baru Hijriah. Tapi di Indonesia Raya lengkap. Tahun barunya Indonesia paling lengkap. Tapi negeri kafir nggak pernah. Ayo, ini untuk membuat liburan baru, kita usulkan ke negara agar ada tahun baru Hijriah. Kan lumayan dapat libur baru kan, tapi pun tidak usulkan mereka. Coba di Hong Kong ke sana. Kan ada hari raya Imlek, hari raya ini dan sebagainya. Mestinya kalau rakyat pengen libur, kan mengusulkan, wahai pemimpinku, kan lumayan. Bagaimana kalau kita merayakan tahun baru Hijriah agar kita tambah liburannya? Liburan kan enak bagi pegawai negeri kan? Enak bagi negeri. Ya enak kan liburan, tapi mereka tidak pernah mengusulkan itu. Tapi kalau di negeri kita malah lengkap, negeri paling hebat. Coba, kita kurang punya pendirian. Mereka nggak akan merayakan tahun baru Hijriah. Tahun baru mereka bisa menjadikan kota tutup. Di Indonesia saja kalau sudah tahun baru tertentu, kota warung toko-toko tutup, hebat. Sampai urusan pemimpin pun demikian. Jadi di saat kami mengatakan bahasanya pemimpin di luar Islam adalah hukumnya adalah haram kita memilihnya sesuai dengan syariat kita dan juga sesuai dengan syariatnya orang Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Mereka juga melarang pemimpin mereka dari orang Islam. Sesuai. Maka jangan dianggap ini adalah diskriminasi, tidak. Tolonglah fahamlah hai para kaum muslimin. Enggak usah repot-repot memaham yang demikian ini. Kok jangan dibikin pelik ini? Yang bikin pelik adalah orang yang suka mengkelabui ini. Serigala berbulu domba ini kayaknya pakai jubahnya kaum muslimin tapi ternyata hatinya bersama orang-orang kafir, kaum munafikin, liberal, ngaco dan sebagainya. Ini adalah yang membahayakan. Sehingga sampai naudzubillah hukum Islam perlu ditunda ya. Kita perlu hukum negara sudah paripurna dan sebagainya. Paripurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang difahami oleh para ulama dengan penjelasan para ulama.